Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk kembali mengikuti materi tentang metodologi penelitian. Para mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang studi literatur dalam penelitian. Nah, penelitian kepustakaan atau riset pustaka meski mirip atau hampir sama dengan kajian pustaka, tinjauan pustaka, kajian teoritis, landasan teori, telaah pustaka, dan tinjauan teoritis, tapi sesungguhnya berbeda. Nah, studi literatur atau penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Nah, berdasarkan tempat penelitian itu dibagi dua, ya. Yang pertama riset lapangan atau field research, kemudian yang kedua adalah riset kepustakaan, ya, atau library research. Adapun yang menjadi teknik pengumpulan data nantinya, satu secara umum wawancara, yang kedua kuesioner, kemudian yang ketiga focus group discussions atau FGD, kemudian observasi atau pengamatan, kemudian studi kepustakaan, dan kemudian studi dokumentasi. Para mahasiswa sekalian, apa yang menjadi perbedaan dalam hal penelusuran pustaka antara penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan? Pada penelitian lapangan atau field research, ini dimaksudkan untuk menyiapkan kerangka penelitian. Jadi terletak pada tujuan, tujuannya untuk menyiapkan kerangka penelitian, yaitu research design atau proposal guna memperoleh informasi penelitian sejenis, kemudian memperdalam kajian teoritis atau mempertajam metodologi. Sementara pada penelitian kepustakaan atau literatur research, penelusuran pustaka lebih kepada melaksanakan fungsi-fungsi yang disebutkan dalam field research tadi. Itu menyiapkan kerangka penelitian atau proposal. Nah, kemudian penelusuran pustaka tidak hanya untuk langkah awal menyiapkan kerangka penelitian atau riset desain, akan tetapi sekaligus memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Jadi ada perbedaan. Jadi kalau penelitian lapangan atau field research, tujuan penelusuran pustaka itu untuk menyiapkan kerangka penelitian atau riset desain, sementara untuk penelitian kepustakaan lebih daripada itu. Jadi tidak hanya sekedar menyiapkan riset desain, akan tetapi sekaligus memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Kemudian saudara sekalian, jika dilihat dari sumber data literatur, dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama sumber primer, yang kedua sumber sekunder. Jadi ada primary source dan ada secondary source. Nah, sumber primer adalah karangan asli yang ditulis oleh seseorang yang melihat, mengalami, atau mengerjakan sendiri. Nah, bahan literatur semacam ini bisa berupa buku,
yang ditulis sendiri, kemudian tesis, disertasi, ya, laporan penelitian dan lain sebagainya. Sementara untuk sumber sekunder atau secondary source, ya, itu bisa berupa, ya, tulisan tentang penelitian orang lain, jadi sudah ditulis lagi, ya, kemudian tinjauan, ya, ringkasan, kritikan dan tulisan-tulisan serupa mengenai hal-hal yang tidak langsung disaksikan atau dialami sendiri oleh penulis. Nah, saya ingin memberikan contoh, ya, tentang penelitian studi literatur, judulnya, ya, kira-kira merebaknya virus corona, ya. Jadi merebaknya virus corona sebagai sebuah studi literatur. Nah, jika Anda ingin memulai, ya, penelitian studi literatur ini, maka Anda harus mengumpulkan beberapa penelitian yang temanya itu beririsan dengan merebaknya virus corona atau tentang virus corona, ya. Jadi kemudian Anda memulai dengan membuat latar belakang penelitian. Jadi contohnya, ya, untuk latar belakang penelitian, untuk penelitian literatur, ya, jadi studi literatur, berdasarkan narasinya kira-kira seperti ini. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu terkait virus corona, dapat dijelaskan bahwa penelitian yang dilakukan A tahun berapa, B tahun berapa, C dan seterusnya memiliki latar belakang yang sama, yakni pandemi corona terjadi karena aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Sementara misalnya G tahun sekian, H tahun sekian, I tahun sekian berpendapat bahwa pandemi corona terjadi karena kebijakan pemerintah yang lamban. Ini contoh, ya, narasi latar belakang penelitian, ya. Jadi setelah latar belakang penelitian, sebagaimana penelitian kualitatif, yang lainnya kemudian kita buat fokus penelitian. Fokusnya kira-kira narasinya seperti ini. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini fokus pada pandemi corona di Provinsi DKI Jakarta, yang selanjutnya dioperasionalkan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut. 1. Jadi tadi setelah latar belakang penelitian, sekarang masuk ke subbab fokus penelitian. Nah, fokusnya itu adalah pandemi corona di Provinsi DKI Jakarta, yang selanjutnya dioperasionalkan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut. 1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pandemi corona? Yang kedua, bagaimana proses terjadinya pandemi corona? Kemudian yang ketiga, bagaimana solusi dalam mengatasi pandemi corona? Jadi sudah ada 2 contoh, ya. Pertama latar belakang penelitian, yang kedua fokus penelitian, kemudian tujuan dan manfaat penelitian. Subbab berikutnya tujuan dan manfaat penelitian. Narasinya kira-kira kurang lebih seperti ini. Beranjak, ya, dari latar belakang tersebut, penelitian ini akan menyajikan telaah literatur mengenai penyebab, proses dan solusi. Jadi seirama dengan fokus penelitian tadi, dengan pertanyaan penelitian dalam fokus penelitiannya, ya. Jadi beranjak dari latar belakang penelitian tersebut, penelitian ini akan menyajikan telaah literatur mengenai penyebab, proses dan solusi dari penyebaran virus corona. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan rujukan bagi pemerintah dalam menangani penyebaran virus corona. Jadi setelah latar belakang penelitian, fokus penelitian, kemudian maksud dan tujuan penelitian, nah kemudian berikutnya adalah metode penelitian. Nah, contoh narasinya kira-kira seperti ini. Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur dengan menelaah 20
jurnal terkait penyebaran virus corona. Hasil dari berbagai telaah literatur ini akan digunakan untuk mengidentifikasi penyebab penyebaran virus corona. Ya, saya ulang ya, kira-kira bunyi narasinya seperti ini untuk metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur dengan menelaah 20 jurnal terkait penyebaran virus corona. Hasil dari berbagai telaah literatur ini akan digunakan untuk mengidentifikasi penyebab penyebaran virus corona. Kira-kira seperti itu bunyi narasinya ya. Kemudian setelah metode penelitian ada subbab sampel atau informan penelitian. Ya. Nah, narasinya kira-kira seperti ini. A tahun berapa ya menggunakan sampel 30 orang yang terdiri dari para tenaga medis dan pasien. Sedangkan B ya tahun berapa menggunakan sampel 80 orang yang terdiri dari masyarakat yang rentan terpapar oleh penyakit. Lalu C tahun berapa menggunakan 200 sampel yang bekerja di berbagai fasilitas kesehatan di Jakarta, dan D misalnya tahun berapa menggunakan 15 sampel dengan teknik purposive sampling. Jadi semua ya literatur yang kita telaah itu kita sebutkan sampel dan informannya. Nanti di akhir setelah itu kita menulis. Sementara penelitian ini secara purposive ya, secara purposif melihat atau membaca informasi yang berasal dari informan hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi begitu kira-kira narasinya. Jadi setelah ya kita sebutkan ya, misalnya peneliti A menggunakan sampel sekian, tekniknya seperti ini, B sekian, tekniknya seperti ini, di akhir ya sebelum menutup uraian dari sampel atau informan penelitian, kita menegaskan cara kita bahwa sementara penelitian ini secara purposif ya melihat atau membaca informasi yang berasal dari informan atau responden hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Ya. Kemudian saudara-saudara sekalian ya, setelah sampel ya atau informan penelitian, kemudian mungkin dalam subbab itu ada teknik pengumpulan data. Nah, mungkin narasinya seperti ini. Dalam mengumpulkan data penelitian, setiap peneliti menggunakan cara yang berbeda. Metode wawancara yang digunakan oleh A tahun sekian, B tahun sekian, C tahun sekian, sedangkan kuesioner ya digunakan oleh D, E misalnya dan seterusnya. Nanti di akhir ya seperti halnya tadi ya, ketika menyebutkan sampel tadi. Nah, di akhir kita menyebutkan sementara penelitian ini menggunakan studi literatur, yaitu melakukan telaah terhadap informasi yang diberikan oleh literatur. Ya. Nah, seperti itu kira-kira narasinya, ya. Nah, di hasil penelitian terakhir, Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa, kita akan menyajikan hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini tentu saja pernyataan ya bahwa misalnya penelitian A dengan penelitiannya pengaruh misalnya kebijakan pemerintah terhadap efektivitas penanganan wabah pandemi corona di Provinsi DKI positif dan signifikan. Hasil yang sama juga harus dipaparkan misalnya oleh peneliti lain. Jadi beberapa peneliti ya yang kita kutip bersama tahunnya, ketika mereka menulis itu kita sebutkan hasil penelitiannya ya. Nah, sementara hasil penelitian kita juga di akhir seperti halnya tadi ketika menyebutkan sampel ya, informan atau responden penelitian, kemudian metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, itu di akhir dari hasil penelitian kita menerangkan hasil penelitian kita. Dan terakhir tentu saja sebagaimana penelitian-penelitian yang lain ya,
dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, tentu saja ada penutup. Ini berisi simpulan, kemudian saran dan riset mendatang. Jadi kira-kira narasinya seperti ini ya. Jadi berdasarkan riset, desain, dan hasil penelitian, beberapa penelitian yang menjadi objek telaah dalam penelitian ini dapat disimpulkan. Kemudian berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka saran dalam penelitian ini adalah itu diterangkan. Jadi ada kesimpulan, ada saran, kemudian usul riset mendatang. Kemudian kita sebutkan penelitian mendatang diharapkan dapat mengembangkan ruang lingkup penelitian. Penelitian mendatang hendaknya juga menggunakan metode campuran misalnya, mixed method sebagai metode dari penelitian agar hasil yang dapat bisa lebih valid dan lebih lengkap. Jadi para mahasiswa sekalian, itu gambaran singkat ya, bagaimana kita melakukan studi literatur dalam penelitian. Karena terkadang kita membutuhkan ya cara ini, metode ini untuk mensiasati untuk tidak bertemu langsung dengan orang, apalagi masa pandemi COVID-19 ini. Demikian para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Anda bisa membuat abstraksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.